Kota Klaten mendadak gempar. Warga tak pernah menyangka, di balik tenangnya air kolam bawal milik seorang petani tua, tersimpan kisah kelam yang membuat seluruh desa tak bisa tidur semalaman. 9 mayat wanita ditemukan, dan yang lebih mengejutkan, semuanya punya tanda yang sama di pergelangan tangan mereka. Halo teman-teman, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Selamat datang di channel cerita pendek sukses, penuh misteri dari Klaten, Jawa Tengah. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu channel ini terus berkembang agar bisa menghadirkan kisah-kisah nyata yang menggetarkan hati dan mengandung pelajaran hidup di baliknya. Pagi di desa Karanganom selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan embun yang masih melekat di ujung daun padi. Namun, pagi itu terasa berbeda. Udara seolah lebih berat. Angin berhembus dengan aroma anyir yang membuat siapapun yang melintas di dekat kolam bawal milik Pak Karto spontan menutup hidung. Lelaki tua itu biasanya sudah sibuk memberi makan ikannya sejak matahari baru menampakkan ujungnya, tapi kali ini langkahnya ragu. Ada sesuatu di kolam itu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Permukaan air yang biasanya tenang kini tampak keruh, seperti menyimpan rahasia yang hendak keluar ke permukaan. Pak Karto mencoba menenangkan diri. Ia berpikir mungkin air kolam berubah karena hujan deras semalam. Tapi ketika ia menaburkan pakan, ikan-ikan bawalnya tak berebut seperti biasa. Justru, dari tengah kolam, muncul seekor ikan besar yang berenang lambat dan membawa sesuatu yang tersangkut di siripnya. Rambut panjang, hitam, dan berkilau di bawah sinar matahari pagi. Seketika wajah Pak Karto pucat. Tangannya gemetar memegang ember, napasnya tercekat, dan tubuh tuanya hampir roboh ke tanah. Ia tak berani mendekat. Panggilan dari tetangganya yang lewat pun tak ia dengar. Seolah waktu berhenti di antara gemericik air dan pandangannya yang terpaku pada rambut yang terbawa arus. Tak lama, suara teriakan dari Pak RT menggema. Warga berbondong-bondong datang, membawa rasa penasaran sekaligus ketakutan. Mereka melihat air kolam yang mulai bergelembung dan mengeluarkan bau menyengat. Seorang pemuda nekat turun dengan bambu panjang, mencoba mengaduk air di tengah kolam. Saat bambu itu menyentuh sesuatu yang lembek, wajahnya langsung berubah tegang. Ia berlari keluar, menjerit sambil menunjuk ke air yang kini memunculkan benda aneh berwarna pucat. Dalam hitungan menit, suasana berubah kacau. Polisi dipanggil, garis kuning dipasang, dan kolam yang biasanya menjadi tempat mencari rezeki kini berubah jadi tempat kematian. Tubuh pertama yang ditemukan adalah seorang wanita muda. Wajahnya sudah sulit dikenali, tapi rambutnya masih utuh, panjang dan hitam legam. Di pergelangan tangannya ada luka seperti bekas ikatan tali. Warga terdiam. Beberapa perempuan menutup mulutnya sambil menahan tangis. Tak ada yang mengenali korban itu, tak ada pula yang mengaku kehilangan anggota keluarga. Namun suasana desa seketika mencekam. Bisik-bisik mulai terdengar. Katanya, ini bukan kecelakaan biasa. Kolam itu angker, bisik seseorang pelan. Dulu, pernah ada gadis yang hilang di sana. Menjelang sore, kabar tentang penemuan mayat di kolam bawal Pak Karto menyebar cepat hingga ke kecamatan. Wartawan berdatangan, mobil polisi tak berhenti hilir mudik. Tapi yang membuat semua orang terpaku adalah kejadian selanjutnya. Saat petugas mencoba mengangkat tubuh korban, mereka menemukan sesuatu lagi di dasar kolam. Bukan hanya satu, tapi 2 tubuh lain yang posisinya saling menindih, seperti berusaha bersembunyi di balik lumpur. Warga menjerit histeris. Pak Karto terduduk lemas di tanah, menatap kolam yang kini tampak seperti kuburan air. Ia tak lagi bisa berkata-kata. Air matanya jatuh tanpa suara. Kolam yang selama ini menjadi sumber hidupnya, kini justru berubah menjadi sumber malapetaka bagi seluruh desa. Malam itu, sirene polisi masih terdengar di kejauhan. Lampu-lampu menyala terang, menerangi kolam yang dikelilingi garis pembatas. Sementara itu, dari jauh, bayangan seseorang terlihat berdiri di balik pepohonan,
menatap ke arah kolam dengan tatapan kosong. Tak ada yang tahu siapa dia. Tapi satu hal pasti, malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang akan menghantui seluruh warga desa Karanganom untuk waktu yang lama. Sejak penemuan 3 jasad di kolam bawal milik Pak Karto, desa Karanganom berubah menjadi tempat yang penuh kecemasan. Jalanan yang biasanya ramai oleh suara anak-anak bermain kini sepi, hanya angin sore yang berhembus membawa aroma lumpur dari arah kolam. Warung kopi tutup lebih awal, para ibu melarang anak-anak keluar rumah setelah maghrib, dan setiap orang yang melintas di depan kolam selalu menundukkan kepala, seolah takut menatap air yang pernah memakan nyawa. Bahkan, ayam-ayam pun enggan berkeliaran di sekitar sana. Hewan-hewan seperti tahu bahwa tempat itu menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Malam-malam terasa lebih panjang dari biasanya. Di rumah-rumah tua, warga sering mendengar suara gemericik air dari arah kolam, padahal tak ada hujan turun. Beberapa kali terdengar pula seperti suara perempuan menangis lirih di tengah malam. Para lelaki yang biasanya nongkrong di gardu ronda pun memilih membubarkan diri lebih cepat. Tidak ada yang berani melewati jalan dekat kolam, meski itu jalur tercepat menuju pasar. Mereka lebih rela memutar jauh daripada merasakan hawa dingin aneh yang sering membuat bulu kuduk berdiri. Cerita tentang arwah penasaran mulai menyebar dari mulut ke mulut. Nama Sari kembali disebut-sebut, gadis muda yang 2 tahun lalu hilang secara misterius. Ia dikenal baik dan rajin, terakhir kali terlihat membawa sesajen dan bunga melati menuju arah kolam bawal. Sejak itu, tak pernah ada kabar tentangnya. Orang-orang tua mengatakan Sari meninggal karena patah hati. Calon suaminya kabur dengan wanita lain menjelang hari pernikahan. Karena putus asa, ia berjalan ke arah kolam dan tak pernah kembali. Konon, sebelum menghilang, ia berkata, "Air lebih setia daripada manusia." Kata-kata itu kini menjadi legenda yang membuat siapapun merinding setiap kali disebutkan. Polisi terus berjaga di sekitar kolam, namun hal-hal aneh tetap saja terjadi. Setiap pagi, gelembung-gelembung muncul di permukaan air seperti napas seseorang yang terperangkap di bawah sana. Kadang, di antara kabut pagi, terlihat bayangan putih berdiri di tepi kolam, memandangi air dengan diam. Warga yang melihat mengaku tubuhnya langsung kaku dan sulit bergerak, seolah ada kekuatan yang menahan mereka untuk tidak berteriak. Namun begitu mata mereka berkedip, bayangan itu sudah hilang tanpa jejak, hanya menyisakan aroma melati yang samar. Desa itu benar-benar kehilangan ketenangan. Para pemuda berhenti memancing, dan para petani mulai takut bekerja di ladang yang dekat dengan kolam. Bahkan, beberapa keluarga memilih pindah sementara ke desa sebelah karena anak-anak mereka sering mimpi buruk. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok perempuan berambut panjang memanggil dari dalam air, dengan suara lembut namun memaksa. "Ajak aku pulang," begitu katanya. Mimpi itu selalu sama, dialami oleh orang yang berbeda, seolah pesan dari dunia lain yang ingin disampaikan kepada manusia. Pak Karto sendiri semakin tertutup. Ia jarang keluar rumah. Wajahnya pucat dan matanya sayu. Kadang terlihat berdiri di jendela, menatap kolam dengan pandangan kosong. Orang-orang mulai berbisik bahwa arwah para korban mengikutinya kemanapun ia pergi. Ada yang mengatakan, setiap malam Pak Karto terdengar berbicara sendiri, seakan tengah berbincang dengan seseorang yang tak terlihat. Tak sedikit pula yang percaya bahwa semua kejadian ini bukan kebetulan. Kolam itu telah menjadi penghubung antara dunia orang hidup dan dunia arwah, dan sesuatu sedang berusaha menyampaikan pesan lewat ketenangan air yang menipu. Malam ke-7 setelah penemuan mayat, suara adzan subuh baru saja berkumandang ketika warga mendengar teriakan dari arah rumah Pak Karto. Beberapa orang berlari menghampiri dan mendapati pintu rumahnya terbuka lebar. Lampu masih menyala, namun Pak Karto tak ada di dalam. Di meja ruang tamu, terdapat secari kertas dengan tulisan tangan gemetar. "Mereka memanggilku. Aku harus pergi." Di luar rumah, jejak kakinya terlihat mengarah ke kolam. Dan sejak saat itu, tak seorang pun berani mendekat ke tempat itu sendirian lagi. Setelah hilangnya Pak Karto, suasana desa semakin mencekam.
Polisi masih berjaga di sekitar kolam, sementara warga tak berhenti membicarakan hal-hal aneh yang terjadi. Di antara bisikan takut dan doa malam yang tak putus, muncul satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Pak Karto? Lelaki tua yang selama ini dikenal pendiam itu ternyata menyimpan masa lalu yang tidak banyak diketahui, bahkan oleh tetangga terdekatnya. Semua baru terbongkar ketika polisi melakukan penggeledahan di rumahnya beberapa hari setelah ia menghilang. Di gudang kecil di belakang rumah, petugas menemukan beberapa benda yang membuat darah mereka berdesir. Ada kain kafan yang hangus di ujungnya, seperti pernah dibakar setengah hati. Di sebelahnya, tumpukan foto-foto perempuan muda dengan tulisan tangan di baliknya, nama, tanggal, dan desa asal mereka. Semua foto itu tampak diambil di tempat yang sama, Pasar Ikan Karanganom. Dari catatan itu, polisi mulai menemukan pola. Semua korban yang ditemukan di kolam memiliki hubungan dengan pasar tersebut. Beberapa pernah bekerja sebagai penjual, yang lain diketahui sering mengantarkan ikan ke rumah Pak Karto. Berita penemuan barang-barang aneh itu membuat warga semakin yakin bahwa kolam bawal bukan tempat biasa. Banyak yang mulai menghubungkan kematian 9 wanita dengan masa lalu kelam Pak Karto. Dulu, ketika istrinya masih hidup, mereka dikenal sebagai pasangan sederhana, namun jarang bergaul. Sang istri meninggal 3 tahun lalu dengan cara yang misterius. Ada yang bilang karena sakit, ada pula yang berbisik bahwa ia tenggelam di kolam yang sama. Tak ada yang tahu kebenarannya, karena jenazahnya tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, Pak Karto berubah drastis. Jarang berbicara, jarang makan, dan lebih sering duduk termenung di tepi kolam hingga larut malam. Salah satu warga tua, Mbah Wiono, mengaku dulu pernah mendengar suara pertengkaran keras dari rumah Pak Karto pada malam sebelum istrinya menghilang. Namun karena menganggap itu urusan rumah tangga, tak ada yang berani mencampuri. Kini, semua penyesalan datang terlambat. Mbah Wiono mengatakan bahwa beberapa kali setelah kejadian itu, ia melihat Pak Karto berbicara sendiri di tepi kolam sambil membawa bunga melati. Bunga yang sama dengan sesajen yang dulu dibawa Sari sebelum menghilang. Seolah ada hubungan antara keduanya, antara masa lalu Pak Karto dan para wanita yang kini ditemukan tak bernyawa. Polisi terus menyelidiki, hingga mereka menemukan sebuah buku catatan tua di dalam lemari kayu. Di dalamnya tertulis hal-hal aneh, bukan laporan atau catatan penjualan ikan, melainkan semacam pengakuan. Ada kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri, mereka datang malam-malam. Mereka memanggil namaku. Aku tak bisa tidur. Kolam itu menampung semua yang tak sempat dikubur. Tulisan itu berhenti di halaman tengah, seperti sengaja dibiarkan tak selesai. Dari catatan itu, polisi menduga Pak Karto mengalami gangguan mental berat setelah kematian istrinya, dan bisa jadi ia menyembunyikan sesuatu yang tak sanggup diungkap dengan kata-kata. Namun, hal yang paling membuat gemetar bukanlah isi catatan itu, melainkan fakta bahwa dari 9 korban, 3 diantaranya ternyata pernah tinggal di rumah Pak Karto sebagai pekerja harian. Semua berakhir menghilang tanpa jejak. Warga kini benar-benar ketakutan. Sebagian percaya Pak Karto kerasukan, sebagian lagi yakin bahwa ia hanya pelaksana dari kekuatan gelap yang lebih besar. Setiap malam, suara aneh masih terdengar dari arah kolam, seperti seseorang sedang menimba air, diikuti bisikan samar yang menyebut nama-nama yang sama dengan korban. Desa itu kini bukan lagi tempat yang damai. Kolam bawal berubah menjadi simbol kutukan, dan nama Pak Karto menjadi bayangan kelam di setiap doa warga. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, tapi semua sepakat, selama kebenaran belum terbongkar, ketenangan tidak akan pernah kembali ke desa Karanganom. Malam itu langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah seperti menyembunyikan sesuatu di baliknya. Angin berembus pelan namun dingin menembus kulit. Di tepi kolam bawal yang kini dijaga garis polisi, tampak seorang sosok berdiri sendirian, Pak Karto. Wajahnya pucat pasi, bajunya basah kuyup, dan matanya menatap kosong ke permukaan air yang beriak pelan. Seorang warga yang kebetulan melintas sempat melihatnya dan langsung berlari memberitahu pihak kepolisian. Tidak lama kemudian,
Beberapa petugas datang dengan senter dan berteriak memanggil namanya. Namun, Pak Karto hanya berdiri diam, seolah tak mendengar apapun selain suara air di hadapannya. Ketika salah satu petugas mendekat, terdengar gumaman pelan dari bibirnya. Mereka belum tenang, mereka masih di bawah sana. Suaranya lirih, seperti bisikan yang menyayat hati. Petugas mencoba mengajaknya menjauh, tetapi Pak Karto menolak. Ia berlutut di tanah, menatap kolam dengan pandangan penuh ketakutan sekaligus rindu. Aku cuma ingin mereka diam. Aku cuma ingin mereka berhenti memanggil. Ucapannya membuat bulu kuduk berdiri. Angin malam tiba-tiba berhenti berembus, dan kolam yang tadi tenang mulai beriak, menimbulkan gelembung-gelembung kecil yang muncul ke permukaan. Suasana berubah mencekam. Dari tengah kolam, terdengar suara seperti gemericik langkah di dalam air, disusul aroma melati yang kuat. Pak Karto memejamkan mata, kedua tangannya gemetar, lalu ia berteriak, "Kalian tidak mengerti. Aku hanya ingin menolong mereka. Mereka semua sudah mati sebelum aku menemukannya." Polisi yang mendengar terkejut, beberapa langsung menyalakan senter ke arah air. Di saat itu pula, permukaan kolam tampak beriak hebat, seperti sedang menelan sesuatu. Petugas menarik Pak Karto menjauh, namun tubuh tuanya memberontak. "Lepaskan! Mereka butuh aku!" teriaknya lagi. Warga yang mulai berkumpul di kejauhan menyaksikan kejadian itu dengan perasaan ngeri. Beberapa perempuan menjerit histeris saat melihat bayangan samar menyerupai wajah-wajah wanita muncul di antara riak air. Tak jelas apakah itu ilusi atau kenyataan. Tapi semua sepakat malam itu bukan malam biasa. Kolam seperti hidup, memantulkan wajah-wajah dari masa lalu yang seolah ingin keluar namun terjebak dalam kegelapan air. Pak Karto terus meronta hingga akhirnya pingsan di pelukan petugas. Tubuhnya lemah, namun dari bibirnya masih keluar gumaman, "Satu lagi belum ditemukan, satu lagi masih menunggu." Setelah kejadian itu, Pak Karto dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun selama pemeriksaan, ia lebih banyak diam. Kadang tertawa kecil tanpa sebab, kadang menangis seperti anak kecil. Polisi mencoba menenangkannya, tetapi ia hanya mengulang kalimat yang sama, "Mereka memanggilku setiap malam." Dari interogasi yang singkat, didapatkan pengakuan samar, bahwa ia memang sering menemukan tubuh-tubuh perempuan di kolamnya, namun tidak melaporkannya karena takut dianggap pembunuh. Ketakutan itu membuatnya memilih mengubur rahasia itu dalam-dalam, berharap semuanya berhenti dengan sendirinya. Namun ternyata, rasa bersalah yang menumpuk malah menjadi beban yang menghantui pikirannya. Malam itu menjadi titik puncak dari misteri yang menghantui desa Karanganom. Kolam Bawal tak lagi hanya sekadar tempat mencari ikan, melainkan saksi bisu dari penderitaan, dosa, dan rasa bersalah manusia. Warga yang dulu menuduh Pak Karto kini terdiam. Tidak ada lagi yang berani berbicara, bahkan suara jangkrik pun seperti lenyap dari sekitar kolam. Hanya satu hal yang tersisa, keyakinan bahwa apapun yang disembunyikan manusia, cepat atau lambat, akan mencari jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. Dan malam itu, kebenaran mulai menampakkan wajahnya, meski belum seluruhnya terlihat jelas. Setelah malam pengakuan yang menghebohkan itu, polisi bergerak cepat. Kolam Bawal dikeringkan sepenuhnya, sementara tim forensik bekerja siang dan malam. Warga desa berdiri di kejauhan, menatap dengan campuran rasa takut dan penasaran. Air yang perlahan surut memperlihatkan dasar kolam yang selama ini tersembunyi. Lumpur hitam pekat, penuh sisa pakan ikan dan benda-benda aneh yang tak pernah disadari keberadaannya. Di antara lumpur itu, tim menemukan sesuatu yang membuat seluruh desa terdiam. Potongan kain perempuan, anting-anting berpasangan, dan serpihan gelang yang sama seperti yang dikenakan salah satu korban. Bau busuk menusuk hidung, membuat beberapa warga muntah di tempat. Namun yang paling mengejutkan adalah temuan di bagian tengah kolam. Saat lumpur disingkirkan, muncullah struktur batu bata seperti pondasi tua. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa kolam itu dulunya adalah sumur besar yang ditimbun puluhan tahun lalu.
tempat yang konon pernah digunakan oleh para penjajah untuk membuang mayat warga saat masa perang. Sejak saat itu, daerah tersebut dianggap angker, hingga akhirnya oleh Pak Karto diubah menjadi kolam ikan bawal. Tidak ada yang tahu bahwa di balik permukaannya yang tampak tenang, sejarah kelam masih tertanam di dasar air itu. Penemuan tersebut membawa arah baru pada penyelidikan. Polisi menemukan bukti kuat bahwa 9 wanita itu bukan korban pembunuhan berantai oleh satu orang, melainkan korban dari jaringan perdagangan manusia yang beroperasi lewat pasar ikan di Klaten. Mereka dipaksa bekerja dan beberapa hilang setelah menolak melayani orang-orang tertentu. Pak Karto, tanpa disadari, menjadi saksi dari perbuatan keji itu. Salah satu catatan di rumahnya mengungkap bahwa ia sering menemukan benda-benda aneh di kolamnya sejak 2 tahun lalu. Potongan kain, sepatu, hingga rambut panjang yang tersangkut di jaring. Namun karena trauma dan ketakutan setelah kematian istrinya, ia memilih diam. Warga yang semula mencurigai Pak Karto mulai merasa iba. Dari pemeriksaan psikolog, diketahui bahwa pria tua itu mengalami gangguan mental berat akibat kesepian dan rasa bersalah yang menumpuk. Ia bukan pelaku pembunuhan, tapi korban dari ketakutan dan bisikan masa lalu yang terus menghantuinya. Suara-suara yang sering didengar dari arah kolam ternyata hanya hasil dari gangguan pikirannya sendiri, refleksi dari penyesalan karena tak berani melapor lebih awal. Meski begitu, kejadian aneh di sekitar kolam tetap tak bisa dijelaskan secara logis. Beberapa malam setelah pengeringan, warga mengaku mendengar tangisan samar dari dasar kolam yang kini kering. Kebenaran akhirnya diumumkan oleh pihak kepolisian di balai desa. Semua warga berkumpul, sebagian meneteskan air mata. Kepala penyelidikan menjelaskan bahwa kasus ini akan dibawa ke tingkat provinsi karena melibatkan jaringan kejahatan lintas kota. Nama-nama korban mulai teridentifikasi satu persatu melalui barang pribadi yang ditemukan di sekitar kolam. Saat nama-nama itu dibacakan, suasana mendadak sunyi. Tak ada yang bersuara, hanya isak tangis keluarga korban yang menggema di antara angin sore. Sementara itu, Pak Karto duduk di kursi roda di sisi ruangan, menunduk dalam diam. Matanya kosong, namun air matanya mengalir perlahan tanpa henti. Sejak hari itu, warga desa mulai mengerti bahwa kolam bawal bukan sekadar tempat angker, melainkan saksi bisu dari ketidakpedulian manusia. Di sana tersimpan dosa yang tak pernah diakui, penyesalan yang terlambat disesali. Desa Karanganom mungkin akan kembali tenang suatu hari nanti, tapi bayang-bayang 9 wanita yang menjadi korban tidak akan pernah benar-benar hilang dari ingatan mereka. Kolam itu kini kering, namun bekas airnya seakan tetap menetes di hati setiap orang yang pernah berdiri di tepinya. Beberapa minggu setelah kebenaran terungkap, Desa Karanganom mulai perlahan memulihkan diri dari ketakutan panjang yang menghantui. Kolam bawal kini benar-benar dikeringkan dan ditutup permanen. Pemerintah desa memutuskan untuk menanami area itu dengan pohon beringin besar sebagai simbol perdamaian dan pengingat bahwa di sana pernah terkubur kisah kelam yang tak boleh terulang. Setiap sore, warga datang membawa bunga dan menaburkannya di sekitar pohon itu. Tak ada lagi suara tangisan atau riak air misterius, hanya desiran angin lembut yang membawa aroma melati samar, seolah para arwah yang dulu gelisah kini telah menemukan jalan pulang. Pak Karto sendiri kini dirawat di Rumah Sakit Jiwa Kabupaten. Tubuhnya tampak rapuh, matanya kosong menatap jauh, seakan pikirannya masih terjebak di antara masa lalu dan kenyataan. Kadang ia tersenyum kecil saat mendengar suara air dari keran, seolah mengingat sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan. Para perawat mengatakan, setiap malam menjelang tidur, Pak Karto sering berbisik pelan. "Sekarang mereka tenang, kan?" Meski kondisinya membaik secara fisik, jiwanya tetap tinggal di tepi kolam itu, di antara bisikan masa lalu dan penyesalan yang tak pernah benar-benar hilang. Desa yang dulu mencekam kini mulai hidup kembali. Anak-anak berlarian di jalanan, suara ayam dan tawa warga kembali terdengar. Namun, ada perubahan yang halus namun nyata. Setiap orang tampak lebih berhati-hati, lebih menghargai kehidupan, dan lebih peka terhadap tanda-tanda di sekitarnya. Kolam bawal kini tinggal cerita, tetapi pelajarannya abadi.
bahwa diam kadang lebih berbahaya daripada kejahatan itu sendiri. Andai saja sejak awal ada yang berani melapor, mungkin 9 nyawa itu tak akan melayang sia-sia. Rasa bersalah itu menjadi luka kolektif yang menempel dalam hati seluruh warga. Malam-malam di Karanganom kini lebih tenang. Hanya sesekali angin membawa suara lirih seperti nyanyian dari jauh. Sebagian warga percaya itu suara roh-roh yang kini telah damai. Sebagian lagi menganggapnya hanya suara alam. Namun siapapun yang mendengarnya pasti akan terdiam sejenak, menunduk, dan berdoa dalam hati. Seakan alam sedang mengingatkan bahwa kebenaran, seberapa dalam pun dikubur, akan selalu mencari jalan untuk muncul kembali. Kolam Bawal memang telah tiada, tapi kisahnya tetap hidup dalam setiap cerita yang dibisikkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di hari peringatan 1 tahun tragedi itu, seluruh warga berkumpul di bawah pohon beringin yang tumbuh subur di bekas kolam. Doa bersama digelar, dipimpin oleh tokoh agama desa. Udara terasa hening dan hikmat. Anak-anak yang dulu takut melewati jalan itu kini berlarian sambil menabur bunga, seolah mengembalikan kehidupan yang dulu direnggut oleh ketakutan. Dalam suasana itu, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Meski luka belum sepenuhnya sembuh, setidaknya kedamaian mulai kembali mengisi ruang yang dulu kosong. Di bawah sinar matahari sore yang temaram, pohon beringin itu berdiri kokoh. Akarnya menembus tanah yang dulu menyimpan rahasia, cabangnya melindungi desa dari panas dan hujan. Dan di antara desir angin, terdengar seolah bisikan lembut berkata, "Terima kasih." Entah dari siapa, entah untuk siapa. Namun semua yang mendengarnya tahu bahwa arwah-arwah itu akhirnya telah menemukan ketenangan yang mereka cari selama ini. Begitulah kisah nyata yang mengguncang Klaten. Kisah tentang dosa, penyesalan, dan keadilan yang akhirnya terungkap. Semoga dari cerita ini kita bisa belajar. Kebenaran mungkin tertutup lumpur waktu, tapi tak akan selamanya tenggelam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah menggetarkan lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.